Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan bacakan untuk karmik ke DM ya. Kita baca doa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangi DM-nya kalian dan karmiknya. Ya, di sini karmik coba untuk fokuskan dirinya untuk kerja ya, jadi dia melihat DM ini coba untuk fokus sih kalau aku bilang ya, bukannya karmiknya malah DM fokus untuk kerja untuk bisa menggapai cita-citanya, fokus, jadi dia sangat dingin dengan karmik ya, dan dia coba untuk memutuskan perbaiki ya dirinya untuk sembuh. Wow, DM ini memutuskan karmik loh. Kalaupun tidak putus, dia ada masalah ya, ada pertengkaran, permasalahan di antara mereka dengan kata-kata kasar. Ini membuat karmik stres, depresi karena maskulin bersikap dingin, dan dia juga banyak ketakutan ya diputuskan secara sepihak, dan dia merasa ending, merasa hampa. Oke guys, ini energinya gak enak ya si karmik. Dia ada komunikasi dengan maskulin tapi penuh dengan amarah, kesal, karena dia melihat maskulin masih mencintai feminim, masih berharap untuk bisa kembali. Dan dia tahu maskulin memakai topeng ya, menutupi harapannya dia ke feminim ya, sini. Jadi dia tahu kalau maskulin ini memakai topeng ya, menutupi harapan dan kehancurannya untuk meninggalkan feminim, karena dia masih memikirkan feminim si maskulin. Ini membuat karmik marah, kesal dalam komunikasi. Makanya mereka ada berantem besar ya, karena si karmik ini sakit hati karena si maskulin mengendingkan hubungan dia dengan karmik dengan alasan kerja, mau menggapai cita-citanya. Dan di sini karmik juga stres, depresi ya, karena ya dia kan sudah melukai hubungan twin flames ya, sehingga di sini dia juga terlepas dari keinginannya, dia ingin adanya perjalanan twin flame seperti DM dan DF ya di sini. Jadi dia terlepas koneksi dengan maskulin, walaupun mereka bersama tapi hampa ya, karena mereka akhirnya tidak ada koneksi satu sama lain karena mereka telah mengendingkan adanya perjalanan twin flame dengan tripartinya mereka, dan sekarang mereka dibangunkan oleh ilahi.
karena si maskulin ternyata masih ada keinginan untuk kembali dengan feminim. Ini membuat si karmik marah, kesal, dendam sama maskulin. Karena maskulin ngakunya mau kerja, mau gapai cita-citanya, jadi dia memutuskan si karmik seenak perutnya juga gitu ya. Jadi masa bodoh. Ini membuat si karmik stres, depresi, nggak happy, ketakutan. Bahkan dia juga fokus di masa lalu, ya, yaitu dengan cara, ya kan DF lu udah nyakitin lu, kan DF lu udah khianatin lu, jadi dia coba untuk mengendingkan hubungan twin flames-nya DM sama DF, ya, dengan kata-katanya yang kasar, dengan kata-katanya yang menyakitkan, yang membuat DM ini jadi nggak koneksi dengan si karmik. Dan ini adalah pembayaran karma. Makanya dia stres, depresi, karena dia cara mengendingkan hubungan twin flames-nya itu nggak bagus, ya. Dan sini aku lihat juga dia ini pembayaran karma dari cara dia memutuskan dan tripartinya dengan twin flames, ya. Karena dia stres, ya, diputuskan secara sepihak, atau DM-nya ini bersikap dingin sama karmik. Dia stres, depresi, bahkan juga merasa terkhianati, negatif terus ya dengan si DM, sehingga gelisah terus nih si karmik gimana caranya mengendingkan twin flames ini dengan cara ya udahlah gue sakitin lo semua aja. Si karmiknya seperti itu ya, dia ungkit semua kesalahannya DM ke DF, sehingga ya mereka jadinya nggak koneksi. Pembayaran karma, ya, aku lihat seperti itu. Kita lihat clarify-nya, ya, dia menjadi dingin ya sama karmik, dan dia hanya bilang gue mau fokus sama kerjaan aja, gue pengen membangun kembali cita-cita gue, ukir kembali, karena dia ada pemecatan ya dari karirnya di sini gara-gara karmik. Wow, pemecatan. Aku bilang juga apa baru dikasih, Masya Allah. Uh, guys, ini pembayaran karma banget loh. Kartunya jelek-jelek banget. Karena dia melihat feminim sudah berani, ya, sudah berani dan sudah kuat dan sudah memenangkan ketakutannya si feminim sendiri ya di sini. Karena dia melihat feminim sudah bisa mengambil keputusan, bahkan dia juga melihat feminim sudah bisa menggunakan instingnya. Ya, karena dia lihat si maskulin dan orang baru feminim ini coba untuk memenangkan feminim kembali. Wow, ya. Ya. Jadi si karmik ini hancur banget ya. Karena feminim dikejar oleh orang lama dan orang baru. Ketika feminim sudah bisa memutuskan selesai hubungan dengan si DM dan karmik. So di sini yang aku lihat ya, energinya berat loh ini. Dia pakai orang pinter guys. Karena dia depresi, stres, hubungannya hancur, lebur, berantakan semua. Apa yang dia inginkan semuanya hancur. Bahkan dia udah menggunakan orang pintar juga nggak ada hasil. Ya, di sini. Karena si keramiknya ini juga gelisah dengan rahasianya dia. Terbongkar ya.
ada suatu keadilan, keputusan dalam hubungannya mereka sehingga hancur lebur, berantakan, kacau. Dan si karmik ini coba untuk mengendingkan kekacauannya ini dengan cara ya memulai kehidupan baru, yaitu dengan orang baru lagi. Makanya dia ingin menduakan lagi, ya menduakan DM dengan orang barunya untuk melepaskan koneksinya karmik dengan DM. Dia ingin ending sebenarnya dengan DM juga nih karmik, tapi ternyata si karmik ini kan lagi butuh uang juga, banyak utang piutang, dan dia ragu untuk merubah dirinya, dan dia juga ragu untuk melepaskan koneksi dengan si DM ya, karena di sini ya mau nggak mau kalau misalnya dilepaskan harus ending. Maka dia stres karena pembayaran karma ya yang tertuju ke dia sehingga dia ada kehancuran ya, dan dia ingin minta keadilan dengan DM, yaitu untuk kejelasan hubungannya dia DM sama karmik yang ternyata hanyalah seujung pedang, tidak kuat, dan itu membuat dia fokus dalam kehancurannya dia sendiri, si karmik dengan DM. Ya pada akhirnya dia ingin endingkan hancurnya itu dengan menduakan kembali, tapi memang dia ragu ya untuk melepaskan koneksinya karena dia masih banyak utang piutang atau DM-nya ada utang sama dia ya. Jadi dia ragu untuk lepaskan atau tidak, karena yang dia lihat ini, yang aku lihat energinya ya, antara karmik atau DM yang berhutang gitu ya, tentang keuangan ya di sini. Dan ya DM coba untuk mengambil keputusan, gue ingin sembuh dulu dengan diri gue ingin fokus menggapai cita-cita gue, yaitu dengan kesendirian. Gue ingin kesendirian saat ini, gue nggak mau siapa-siapa. Ini membuat karmik gelisah karena dia sudah coba dengan orang pintar ya untuk meraih si DM kembali perhatiannya, tapi ternyata tidak membuat dia nyaman, tidak membuat dia happy. Itu berbalik sendiri ke badannya sehingga dia stres ya, banyak ketakutan pada dirinya ya tentang koneksi DM sama DF akan kembali. Itu yang membuat dia terluka. Makanya dia coba untuk membuat semuanya hancur, semuanya DM, DF, and karmik. Dia mau buat seperti itu. Dan yang aku lihat memang dia depresi juga ya, dengan kasih sayang, karena dia orangnya kan tidak pernah bersyukur ya karmik ini. Jadi selalu kurang dan kurang tentang kasih sayang, terutama yang aku lihat ya, karmik ini stres dengan kasih sayang seorang ibu. Kalau dibilang ya mungkin ada masalah dengan orang tuanya yang kurang perhatian dengan karmik. Makanya dia mencari perhatian lagi dengan banyak orang dengan cara menyakiti hubungan orang. Karena dia nggak suka dengan kebahagiaan, karena dia pernah terluka di masa kecilnya. Dan karmik di sini juga stres ya tentang spiritualnya, tentang mengoreksi dirinya, karena dia banyak ketakutan dalam dirinya. Terutama ya dia telah menghancurkan adanya triparty ini dengan perjalanan twin flames, yang pada akhirnya ya dia terkhianati sendiri ya dengan cara menyakiti hubungan orang, dan itu adalah pembayaran karmanya dia ya, yang harus dia endingkan, yaitu dengan cara ya menerima lukanya sendiri. Karena kan dia coba berusaha menghancurkan segala cara nih tentang perjalanan twin flames ya, walaupun dia tahu DF sama DM sudah selesai, tapi dia tahu koneksinya DF sama DM nih masih berjalan. Dia stres sendiri dari kehancuran yang dia buat, karena dia bangun sebuah hubungan, terutama dari orang pintar. Dia minta untuk mendapatkan DM, bukan dari ilahi ya di sini. Dan dia juga coba memilih dengan cara rahasianya dia, yaitu dengan cara dengan orang pintar untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tapi di sini juga dia stres ya, depresi juga. Kenapa? Karena si DM ini dipecat kebanyakan, aku lihat ya.
ada keadilan dari cita-citanya ataupun harapannya dia, yang pada akhirnya ya dia harus memutuskan untuk memperbaiki spiritualnya dia dengan membayar karma. Karmik di sini stres ya, karena dia coba untuk fokus introspeksi diri, depresi banget di sini. Karena ya dia kan ingin mengendingkan yang namanya hubungan twin flames ataupun koneksi yang membahagiakan, dia nggak suka. Makanya dia coba untuk membuat ketidakseimbangan dalam hubungan twin flame itu, dia datang ke dalam tengah-tengahnya ya, untuk menyakiti feminin dan juga maskulin. Tapi pada akhirnya ya karmik sendiri yang terluka, karmik sendiri yang bimbang, dan luka ini terus menerus untuk karmik, terulang lagi. Dan ini membuat dia tidak ada koneksi tentang kasih sayang. Pada ujungnya ya di akhir cerita karmik sendiri yang terkhianati, dan itu pembayaran karma ya. Ending dan dimulai lagi, karena dia selalu menyimpan cara dia dengan cara rahasia ya. Dan dia juga menggunakan, kalau sudah suka dengan orang ataupun menginginkan sesuatu, dia fokus tapi menggunakan orang pintar ya, tidak mengoreksi diri. Makanya dia gelisah, stres sendiri. Kehancurannya dia hadapi sekarang ataupun nanti, ini adalah dari cara pola pikirnya dia. Di sini ada pembayaran karma ya yang harus dia hadapi. Dia harus koreksi diri sendiri dari kehancuran yang dia jalani sekarang. Ini adalah pembayaran karma yang mana sebenarnya memang dia sudah hancur ya tentang kasih sayang. Ini membuat dia selalu menduakan seseorang atau mentigakan seseorang. Pada akhirnya apa yang dia buat itu kebalik lagi ke dirinya dia sendiri, dan ya dirinya dia sendirilah yang harus bisa endingkan karma tersebut ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.